Halo Sobat Awam, balik lagi dengan Dokter Awam. Setelah sekian purnama akhirnya kita keluar video lagi. Balik lagi ke channel Dokter Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Oke, kali ini gue Aisyah kembali lagi, tapi bersama teman gue namanya Vano. Kita akan bahas terminologi-terminologi yang sering ditemukan di dunia kedokteran. Sebenarnya kayak terminologinya tuh nggak harus yang susah-susah sih, cuman yang kayak mungkin pas kalian lagi ke UGD bisa dengar, sering nonton terus dengar. Jadi kayak kita cuma akan membahas beberapa terminologi ini. Jadi kita punya ini. Udah ada kata-kata, beberapa istilah-istilah terminologi ya di bowl ini nih. Silakan Lon. Oke, gua ambil ya. Terminologi pertama adalah Pusing, versus sakit kepala. Apa sih bedanya pusing versus sakit kepala? Jadi yang mana sih yang benar? Pusing, apa sakit kepala, atau nyeri kepala? Iya. Yang benar yang mana? Kita belum makan aja pusing, belum gajian aja pusing. Kita berantem sama pacar juga pusing. Kita yang misalnya kerja di UGD, pasien-pasien datang, banyak banget yang juga ngomongnya, aduh pusing dok gitu. Dan itu nggak salah, karena itu persepsi subjektif setiap orang. Semua orang emang bisa merasakan pusing. Baik lagi yang tadi kita bilang. Terus ada lagi yang suka ngomong kayak, saya vertigo, atau saya migrain. Pokoknya saya pusing gitu. Tapi itu sebenarnya pusing tuh yang mana sih kategorinya? Oke, jadi sebenarnya keluhan pusing yang biasanya kita kenal itu disebut sebagai pusing berputar atau yang namanya vertigo. Nah, berputarnya itu gimana? Jadi, ketika kita tanya berputarnya bagaimana Pak, bagaimana Bu, kepada pasiennya, pasien mungkin akan mengaku bahwa pusingnya seperti diputar atau membuat pasiennya mual dan muntah gitu. Nah, biasanya pusing ini terjadi misalkan pertama pasiennya berubah posisi baik dari tiduran ke duduk atau sebaliknya. Dan biasanya keluhannya itu sudah separah itu, jadi pasien akan merasa lemas dan seperti yang tadi dibilang ya mual muntah atau mungkin merasa tidak bisa fokus begitu. Jadi yang dibilang berputar tuh kayak misalnya semua yang ada di lapang pandangnya dia tuh kayak muter gitu. Jadi biasanya kalau kita konfirmasi ke pasien juga akan ngomongnya rasanya kayak semua muter atau cuman pusing biasa di kepalanya gitu. Kalau misalnya dia bilangnya pusingnya kayak muter dok, terus saya mau muntah, saya udah lemes banget. Jadi memang biasanya ketemunya pasiennya juga udah bener-bener yang lemes banget, udah bener-bener menjelaskan ceritanya juga kadang-kadang susah gitu. Ya. Nah, tapi terus bedanya nyeri kepala gimana, no? Nah, kalau nyeri kepala ini misalkan pernah dengar istilah migrain gitu ya. Migrain kalau di PV atau kayak di media sosial, migrain. Nah, migrain itu kan mengacu kepada nyeri kepala tapi yang sebelah doang gitu. Bisa sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Nah, kadang migrain itu sendiri biasanya pasiennya mengaku kalau sakitnya itu seperti ditusuk atau berdenyut. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi atau misalnya dari buku, makin parah kalau misalnya lagi aktivitasnya bertambah. Jadi misalnya kita lagi malah harus kerja atau harus beraktivitas yang lain, itu makin sakit. Itu satu. Terus habis itu pas lagi mau mendekati menstruasi atau pas lagi menstruasi juga bisa sakit. Yang makin parah tuh kalau misalnya kita lagi udah sakit, udah mulai nih migrainnya, terus kita main HP atau buka laptop atau lihat layar yang lain, rasanya Selain itu tapi ternyata kurang atau kebanyakan tidur juga bisa bikin migrain. Bisa banget. Dan kalau misalnya minum alkohol atau misalnya makanan MSG, jadi banyak banget faktor yang sebenarnya bisa nyebabin migrain. Nggak cuman satu, nggak cuman kayak mens udah pasti migrain atau apa udah pasti migrain. Itu enggak. Tapi yang untuk memastikan itu sebenarnya migrain apa bukan sih, itu biasanya memang karakteristik yang di salah satu sisi kepala gitu ya. Ya, betul. Tapi bukan berarti kalau misalnya udah salah satu migrain nih, misalnya udah salah satu kepala, terus tiba-tiba ada kelemahan tubuh juga, terus ya udah berobat aja di rumah. Jangan, karena kayak hal-hal itu kayak perlu pemeriksaan dokter lebih lanjut. Kalaupun migrain yang udah bener-bener nggak tertahankan pun, alasan yang solid buat datang ke pelayanan kesehatan untuk minta obat sih sebenarnya ya. Kalau misalnya itu udah terjadinya makin sering atau lama, misalnya udah berbulan-bulan terus sakit-sakit kepala, apalagi kalau sakit kepala di kanan terus, atau sudah ada keterlibatan lain, tangan jadi lemes juga, atau misalnya ada
misalnya sakit kepalanya ini muncul setelah riwayat jatuh kena kepala gitu, itu harus buru-buru datang ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Berikutnya adalah Kejang. Kejang-kejang. Sebenarnya ini topik yang paling gak sabar untuk dibahas ya, karena sebenarnya memang banyak banget kejadiannya, terutama kita yang kerja di saat ini lagi bertugas di daerah gitu ya, itu perlu untuk dipersamakan nih persepsinya terhadap kejang ini. Jadi kejang itu per definisi adalah tidak terkontrolnya aktivitas listrik yang ada di otak. Nah, karena otak ini aktivitas listriknya tidak sinkron atau tidak reguler, menyebabkan gerakan-gerakan yang tidak voluntary ya, atau tidak dapat dikontrol oleh pasien sendiri. Untuk bisa dikatakan kejang itu cukup spesifik gitu ya. Jadi dia akan ada gerakan-gerakan yang involunter, jadi nggak bisa dikendalikan. Jadi bukan gerakan yang anaknya sendiri yang mengerahkan gitu. Baik itu anak maupun pasien dewasa gitu. Ada yang kelojotan atau dia kaku. Itu juga bisa dibilang kejang. Dia bengong, itu masih bisa dibilang kejang. Tapi kalau dia menggigil, demam terus menggigil gitu, yang bukan yang dia kelojotan atau yang sampai nah tadi yang Vano bilang juga matanya mendelik, bisa matanya cuma ngadep ke kanan atau ngadep ke kiri, atau yang gerak cuma salah satu, nah itu bisa kita bilang kejang gitu. Jadi nggak semua hal disebut kejang, tapi biasanya banyak banget sih terminologi yang beredar kayak anak saya epilepsi, anak saya step dok, atau anak apalah bahasanya yang lain. Kan sebenarnya kejang sendiri tuh tadi udah dibilang abnormalitas dari aktivitas listrik di otak. Nah, tapi nggak semua itu epilepsi, nggak semua itu kejang demam, dan nggak cuma 2 penyakit ini doang yang terjadi gitu. Cuman mungkin sedikit kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Misalnya kejang demam, biasanya itu tuh terjadinya sama anak-anak. Ini berdasarkan definisi dari konsensus kejang dari IDAI gitu ya. Kebanyakan pasien anak yang terjadi kejang demam ini biasanya di rentang usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan biasanya terjadi saat suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius. Jadi begitu diperiksa di temperatur 38. Jadi kalau misalnya udah mulai 38, ibu-ibu, bapak-bapak ini udah harus was-was terhadap kondisi anaknya. Yang dibilang kejang demam tuh apa? Itu adalah kondisi kalau misalnya yang mencetuskan kejangnya itu adalah suhu tubuhnya yang di atas 38 tadi. Bukan karena adanya kerusakan di otak, baik itu infeksi ataupun kerusakan sel ataupun yang lain. Bukan juga karena adanya gangguan elektrolit. Elektrolit itu cairan tubuh, kayak misalnya ada abnormalitas dari sel-sel tubuh, baik itu misalnya si natriumnya, kloridanya gitu, atau yang lain-lainnya. Dan juga bukan karena ada gangguan metabolik, misalnya emang pasiennya ada riwayat gula atau segala macam. Jadi bukan karena itu, jadi purely karena emang adanya peningkatan suhu tubuh. Cuman itu kan bukan urusan orang tua ya. Betul. Untuk menentukan itu kejang demam atau bukan. Tapi intinya kalau udah mulai ada demam di atas 38 harus mulai curiga, bisa kasih paracetamolnya itu. Cuman kalau misalnya udah mulai tuh kelihatan ada kejang, kalau nggak punya obatnya langsung aja dia datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Yang penting dapat penanganan lebih lanjut secepat-cepatnya. Kalau yang epilepsi gimana epilepsi? Nah, kalau epilepsi ini bedanya dengan kejang demam, epilepsi ini adalah kejang yang dikarenakan oleh gangguan otak akibat adanya faktor sebelumnya gitu. Dan faktor sebelumnya ini juga munculnya secara terus-menerus nih. Itu murni karena adanya gangguan di otak gitu. Beda sama kejang demam. Kalau kejang demam kan dikarenakan peningkatan suhu tubuh seluruhnya. Kalau epilepsi ini purely di otak semuanya. Jadi dokter juga tahu gitu. Maksudnya nggak setiap semua pasien kejang itu kita bilang epilepsi gitu, nggak. Jadi memang beberapa tuh ada memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi kalau misalnya memang pasien dicurigai epilepsi tuh biasanya dia emang kejangnya lebih sering. Dengan interval lebih sering dan durasinya mungkin lebih panjang dibandingkan kejang-kejang yang lain gitu. Dan itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Makanya mungkin bisa nanti diperiksakan ke, kalau masalah pasien anak bisa ke dokter anak, atau misalnya pasien dewasa bisa ke dokter neurologi. Tapi kan semua bisa lewat UGD dulu, jadi nanti penanganannya bisa lebih lanjut dan lebih komprehensif terhadap penyakitnya. Lengkap. Sekali lagi, tapi gak semua kejang itu karena 2 penyakit itu. Pasien yang habis kecelakaan lalu lintas, jatuh terkapar, kejang
itu karena ada kerusakan otak, itu bisa juga kejang. Ya. Pasien balik lagi tadi, pasien gangguan gula itu bisa kejang juga gitu. Tapi apa yang paling penting loh yang diketahui oleh masyarakat tentang kalau kejang terjadi kita mesti ngapain? Biasanya kalau mitos-mitosnya yang ada di masyarakat tuh harus dimasukin sendok gitu ya. Nah. Bener gak sih sebenarnya yang kita lakukan itu selama ini? Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, tolong didengarkan bagian ini. Jangan dilakukan ya, memasukkan sendok, garpu, apapun itu ke mulut saat ada pasien kejang gitu. Karena memang sebenarnya mungkin takutnya, pernah soalnya ada pasien yang bilang, saya takut kegigit lidahnya. Risikonya rendah banget kok untuk lidahnya kegigit. Jadi jangan deh dimasukkan apapun ke mulut karena itu akan lebih berbahaya gitu. Karena malah takut apa-apa masuk ke dalam tubuhnya, hal-hal yang kita lebih khawatirkan gitu malah lebih berbahaya buat pasiennya, malah nanti mengganggu, balik lagi ke airway tadi, jalan napas tuh terganggu lagi. Tapi misalnya awal banget nih ketemu kejang, diapain nih? Yang penting kita harus menempatkan posisi sebagai penolong itu tidak panik, harus tenang, harus kompos, dan tahu apa yang mesti dilakukan. Kita miringkan tubuh pasien gitu, supaya kalau misalkan ada cairan, atau ada lendir, atau ada ludah, atau bahkan ada benda-benda asing nih yang di mulut pasien, ketika kita miringkan, itu bisa keluar dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau misalnya tadi ada muntah, kalau misalnya dibiarkan posisinya terlentang, ketelan dia, nanti malah jadi ada resiko aspirasi. Jadi kalau dimiringkan sambil dibersihkan juga itu bagus banget sih. Apalagi? Nah, terus yang ketiga mungkin bisa membantu pasien dengan melonggarkan seperti kancing atau mungkin ikat pinggang yang ketat begitu ya, supaya pasien juga lebih leluasa untuk bernafas ya. Tuh. Dan segera untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, nebulisasi. Apa sih nebul tuh? Suatu metode memasukkan obat dengan cara diuap. Tuh. Itu paling sering sih. Yeah. Biasanya kayak kita nanyanya sama orang tua, udah pernah diuap apa belum lu anaknya, atau kayak sama keluarga yang misalnya pasien yang lebih lansia gitu ya, udah pernah diuap belum gitu. Biasanya sih diberikan di UGD ataupun juga bisa di rumah pada pasien-pasien yang emang punya riwayat asma ataupun penyakit paru obstruktif kronis gitu. Jadi nggak semua pasien yang datangnya sesak, sulit napas, nggak enak nafasnya itu semua di nebul itu enggak. Cara menggunakan nebul itu pertama kita memakai yang namanya masker atau sungkup. Bentuknya bukan ya. Bentuknya sama sih, hampir sama kayak sungkup oksigen yang biasa kita lihat di TV-TV itu, cuman bedanya ini maskernya ada apa ya, kayak chamber atau kayak ruang untuk masukin obatnya. Gitu. Nah, nanti obatnya itu bentuknya cairan dengan alatnya dengan maskernya itu obat yang tadinya cairan diubah bentuknya jadi uap. Jadi dia nanti ada selangnya buat ke alatnya. Dengan partikel-partikel yang dihirup ini diharapkan bisa membantu untuk saluran napas yang tadi menyempit itu menjadi lebih terbuka. Penyempitannya ini kan macam-macam ya penyebabnya. Makanya sebenarnya paling penting untuk ngedukasi pasiennya untuk untuk menghindari pencetus-pencetus yang membuat gejalanya kambuh gitu. Kalau misalnya dia udah 2 kali di rumah ataupun di fasilitas kesehatan udah 2 kali dia di nebul, dengan biasanya durasi nebul tuh sekitar 15-30 menit per nebul ya, tergantung obatnya habisnya gitu. Nah, kalau udah di nebul terus masih nggak ada perbaikan setelah 2 kali, biasanya sih kita ya protokolnya rata-rata 2 kali nggak ada perbaikan, biasanya kita akan minta tolong untuk, kalau misalnya fasilitasnya nggak ada dokter spesialis, dirujuk, atau misalnya kalau kita ada di rumah sakit yang ada dokter spesialisnya akan ditelepon atau dirujuk ke dokter spesialisnya untuk penanganan lebih lanjutnya kira-kira seperti apa, membutuhkan apa. Karena masih bisa macam-macam yang menyebabkan kan. Tapi sebagai penanganan awal itu bisa diberikan ke pasien-pasien yang memang ada keluhan sesak karena adanya penyempitan saluran napas. Itu aja kayaknya ya. Betul. Dari 4 ini. Ada yang mau ditambah lagi tentang nebul? Oke, udah cukup ya. Udah cukup, udah habis juga. Ya? Cuman mungkin selain itu pesannya adalah kalau misalnya habis berobat ke suatu tempat, jangan lupa tuh obatnya itu dicatat. Misalnya kalaupun ada bungkus obatnya dibawa bungkusannya, biar misalnya keluhannya nggak membaik nih, dokternya at least tahu gitu kayak sebelumnya dikasih obat apa, sehingga bisa dipikirkan buat obat yang lainnya. Itu 1. 2, apalagi kalau ada alergi, paling penting dicatat
Atau misalnya seenggaknya kalau udah dapat obat dari rumah sakit difoto deh, jadi kita tuh tahu riwayat obatnya apa gitu. Terutama di tempat-tempat yang mungkin belum ada fasilitas yang terintegrasi secara elektronik. Jadi kayak kita masih nggak tahu nih riwayat obatnya kayak gimana. Jadi itu penting banget buat disimpan. Kalau misalnya dari teman-teman semua ada yang mau ditambahkan pertanyaannya terkait bahas lagi dong tentang obat apa, nebul dan segala macam. Nggak cuma nebul atau yang lain-lain juga. Jangan lupa tulis di kolom section di comment section. Terus di like videonya, di subscribe juga videonya. Dan jangan lupa untuk nonton selalu video Dokter Awam dan pantengin terus post-postnya di Instagram. Sampai sini dulu untuk membongkar mitos dan ungkap fakta yang hari ini bukan bahas mitos. Oke. Bye semua. See ya.